minta ampun kepada Allah dan mendoakan. Dan mendoakan ini kadang berhenti sampai seumur kita. Baik tiap hari sekali kita doa, ya Allah ampuni dosa hamba dan dosa orang-orang yang pernah hamba gibah mereka itu. Nah, perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, dan barangkali kamu, jikalau kamu mengadakan perhitungan dirimu, andai kata kita menghitung tentang diri kita, sedang kamu rajin pada siang hari dan melakukan ibadah pada malam hari, niscaya kamu tahu bahwa tidak berlalu daripada harimu, tidak berlalu daripadamu hari, melainkan berlaku atas lisanmu daripada menggibah kaum muslimin yang mengambil seluruh kebaikan, kejelikan dosa dari memakan harta haram dan syubhat, dan keteledoran dalam ketaatan, dan bagaimana kamu mengharapkan terlepas dari kezaliman pada hari yang diambil kisas balasan setimpal padanya bagi kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Artinya, kalau kita menghisap diri kita, kita puasa siang, malam beribadah kepada Allah, tapi kita suka menggibah orang. Nah, suka menggibah orang, maka gibah itu sudah menghabiskan puasa kita, apalagi ibadah-ibadah malam hari itu sudah habis, sudah diambil oleh orang yang kita gibah itu. Tambah lagi kita ada dosa, kita ada dosa lain. Nah, ada dosa lain seperti misal dengan sengaja memakan harta yang haram, memakan harta syubhat, taat kita kepada Allah kurang beres. Nah, bagaimana kita bisa selamat di akhirat itu? Jadi artinya kita sudah kalau menghitung-hitung diri kita ini, setiap kali kita berbuat gibah, setiap kali kita menggunjing orang, berarti ada ibadah kita yang hilang, ada ibadah kita yang berpindah kepada orang yang digibah. Barangkali gibah itu sudah menghabiskan amal ibadah kita. Nah, sedangkan dosa-dosa kita masih banyak yang lainnya. Nah, itu kalau kita mau mengadakan perhitungan dengan diri. Nah, jadi agar selamat daripada yang demikian, beribadah kepada Allah siang dengan puasa, malam dengan qiyamul lail, menjaga mulut daripada menggibah, memfitnah orang, menjaga tangan, kaki dan lainnya daripada menzalim orang. Itu caranya supaya kita bisa selamat, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah itu kada berpindah buku kepada buku catatan orang lain. Nah, kalaupun misalnya kita terlanjur juga sudah menggibah orang, nah, supaya jangan ada urusan di akhirat, supaya amal ibadah kita jangan berkurang, jangan terganggu, nah kita minta halal lah kepada orang di dalam dunia ini sebelum kita diselesaikan di akhirat. Di dalam dunia kita selesaikan, kita pelajari kayak apa caranya minta halal kepada mereka-mereka yang pernah kita gibah itu ada ilmunya, ada pelajarannya, kayak apa cara kita minta halal itu. Nah, jadi kalau kita menggibah orang, menggunjing orang, kalau gunjingannya itu kada sampai kepada inya, nah, kada sampai kepada orang yang digunjing, ucapan kita tuh kada sampai, inya lebih ringan daripada gunjingan itu sampai ke telinga orang yang kita gunjing itu.
Nah, apabila gunjingan kita ini kada sampai ke telinga orang yang kita gunjing itu, oleh sebahagian ulama menjelaskan cukup kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan memintakan ampun kepada orang yang kita gunjing itu. Misalnya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, waghfir dzunubi, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang-orang yang aku gibah itu. Nah, dan dosa orang-orang yang aku gibah itu. Ini kalau kada sampai, cukup kita minta ampun kepada Allah, cukup minta ampun kepada Allah dan mendoakan. Dan mendoakan ini kada ada berhenti sampai seumur kita. Baik tiap hari sekali kita doa, ya Allah ampuni dosa hamba dan dosa orang-orang yang pernah hamba gibah mereka itu. Jadi amalan jadinya, jadi amalan wajib. Ya Allah ampuni dosa hamba, hamba pernah menggibah orang, dan ampuni dosa orang-orang yang hamba gibah itu. Nah ini kalau gibahnya itu kada sampai. Misal kita menggibah orang mana misalnya, ya kada mungkin sampai lah ke telinganya. Kan kita bisa melihat di televisi ada orang yang pina aneh, kalau kita gibah, ya kada sampai apa ke sana ucapan kita itu. Nah jadi caranya kada perlu minta halal mendatangi ke rumahnya itu, kada perlu, cukup kita istighfar lawan Allah dan mintakan ampun kepada Allah mereka itu. Doakan segala kebaikan untuknya. Nah kemudian kalau gibah itu sampai ke telinganya, ini lebih berat sedikit nih. Kita madahkan inya bungo lawan seseorang, kebetulan orang ini pulang anjur atar padahakannya lawan si pulang itu. Tadi si pulang nyambet ikan bungo gitu. Nah sampai ke telinganya. Ini kada kawa minta ampun dengan cara seperti tadi. Mesti kita datanginya, lalu kita minta halal, minta ridha, minta maaf lawannya, itu pokoknya demikian. Kita datang kepadanya untuk minta halal. Apabila kita khawatir, nah kita khawatir mun aku minta halal lawan inya, pada aku nyambat inya bungo semalam, bisa tampilingnya aku, nah, bisa disakitinya aku, ada gejala ke arah itu, ada indikasinya. Soalnya orangnya orang jaga, orang penyarikan. Mun aku minta halal lawan sidin, pada pernah nyambat sidin bungo tampiling din aku, lain sudah orangnya. Nah kalau kita ada indikasi terganggu keamanan kita, menimbulkan maksiat lain lagi pulang, nah itu kada usah kita datangi, cukup dengan cara seperti cara pertama tadi. Kita berdoa lawan Tuhan, doakan sidin, mudah-mudahan sidin diampuni Tuhan dosanya, mudah-mudahan sidin itu murah rezekinya, mudah-mudahan sidin diafiatkan oleh Allah, mudah-mudahan sidin matinya husnul khatimah, doakan. Nah itu kalau kita kada wani minta halal. Kalau kita minta halal kepada orang itu, kita yakini kada ada menimbulkan masalah, nah kita wajib minta halal kepadanya, wajib minta halal. Nah itu kalau gibah kepada orang nang sampai gibah kita ke telinganya. Nah itu hanya cara kalau sudah terlanjur kita menggibah, Nah lain lagi dengan buhtan. Buhtan itu lebih berat lagi daripada gibah, fitnah. Nah kalau fitnah ini kada cukup hanya dengan minta halal kepadanya, kita mesti minta ampun kepada Allah, kita minta halal kepada orang yang kita fitnah, ditambah lagi kita mencabut ucapan kita di hadapan siapa dulu kita memfitnahinya. Nah ini berat lagi. Kalau gibah itu kan kita menyebut sesuatu aib yang ada pada dirinya, nah itu gibah. Misalnya orangnya ada aib, memang ada aib, tapi orang itu kada ketujuh kalau kita sebut aibnya, nah itu gibah. Kalau fitnah ini mah ada orang yang kada ada melakukan itu, padahal akan melakukan itu tuh fitnah. Nah ini kada cukup sekadar minta halal, mesti kita
meralat kembali ucapan kita di hadapan orang yang siapa kita dulu di hadapan memfitnahnya. Kita berpandir lawan si A misalnya, anu kamu si anu tuh ini memfitnah. Nah ini kita mesti minta halal lawan yang difitnah. Yang kedua tugas kita datangi orang semalam yang kita pandiri itu. Nah semalam kalau ada aku madahakan si pulang tuh ini kada sekalinya kada bujur. Nah diulangi. Bila kada kayak itu kada selesai urusannya. Itu kalau ini memfitnah. Nah itu urusan pribadi. Gibah ini urusan pribadi. Lain lagi dengan urusan harta. Harta ini lebih berat daripada gibah. Karena harta ini kita di samping minta halal kepada orang itu, ditambah lagi mengembalikan hartanya atau nilainya. Kalau gibah itu cukup minta halal, tadi ulun menggibah pian. Kalau harta, nah harta ini kita kembalikan hartanya atau hartanya ada lagi nilainya dan kita minta maaf kepada orang itu. Ini soalnya masalah harta. Jadi sedikit harta, satu sin harta, satu sin itu bisa menghabiskan 70 rakaat sembahyang, biar para ulama dahulu mengatakan. Nah kita ini mengambil penurang satu sin. Ini orang bahari, ulama-ulama bahari nang zaman masih ada sin-sinan tuh. Wah ini berapa sin tuh yang ada tahu kita bahari kan ada sin. Jadi ulama dahulu mengatakan dalam pengajian-pengajian sidin, kalau kita mengambil harta orang sasin itu 70 rakaat bayar sembahyang dia. Sasin kalau 1000 berapa sin? 100.000 maka ada kayak habis rakaat sembahyang bertahun-tahun membayarin itu. Namun 1 juta seumuran bisa habis sembahyang kita diambilnya. Nah itu kalau kita menzalim orang mengenai harta, mengambil pakaian orang, mengambil makanan orang, mengambil harta orang, kita ambil, itu menghabiskan amal ibadah kita. Nah itu caranya ada lain daripada kita minta maaf, minta ridha dan mengembalikan barangnya kalau masih utuh. Kalau barangnya sudah dimakan ada awal lagi, nilainya berapa? Nah nilainya. Nah ini kalau masalah harta. Soalnya kalau di akhirat ada lagi itu, tinggal tarik menarik amal aja lagi penyelesaiannya. Nah yang ketiga masalah aniaya. Ini sama dengan harta. Kita bisa memukul orang tanpa benar, memukul orang dengan cara yang kada benar. Ini ada memukul dengan cara yang benar tuh ada aja. Bisa memukul kuitan, memukul anak dalam rangka mendidik itu cara yang benar aja. Asal pukulannya kada mencederai. Laki memukul bini dalam rangka mendidik, nah itu dibenarkan dalam agama asal pukulannya kada mencederai, kada meninggalkan bekas. Nah, guru memukul muridnya dalam hal mendidik itu dibenarkan aja, tapi pukulannya kada mencederai, kada meninggalkan bekas, kada sampai bebelah-belah awak orang misalnya. Nah itu lain lagi, kita kaliwatan orangnya. Nah ini kalau memukul orang, melukai orang, nah ini di samping minta halal dan kita menyerahkan diri kita untuk dipukul. Maka nah, kalau ada itu kada selesai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 18 hari sebelum wafat, beliau menyuruh Bilal untuk mengumpul manusia di Masjid Nabawi. Kalau Bilal berseru agar berkumpul di Masjid Nabawi. Nah, Nabi kita di Masjid Nabawi berpidato di hadapan sahabat-sahabat, berkisah tentang dekatnya ajal sini. Lalu Nabi sebelum itu minta keridhaan. Ujar Nabi kepada para sahabat, siapa yang pernah aku aniaya, sahabat-sahabatku yang pernah ku zalim, andai kata aku ada menzalim, sahabatku yang pernah ada ku pukul, aku mohon diridai, dimaafkan. Kalau kada berkenan memaafkan ya Nabi, silahkan balas di tempat ini juga. Karena Nabi kada hendak mati membawa sesuatu yang akan bersangkut paut di akhirat. Nah, jadi ini Nabi memberikan contoh kepada manusia, memberikan contoh. Siapa yang ada merasa hartanya aku ambil dari Nabi, berapa aku ganti sekarang. Siapa yang merasa aku pukul, kalau kalian memaafkan ganti pukul, silahkan pukul aku. Nah, itulah yang terkenal dengan kisah
Ukasah itu. Jadi sahabatnya semuaan diam di masjid, semuaan meridai. Radina ya Rasulullah, kami ridha dengan engkau wahai Rasulullah. Semua sahabat berkata kami ridha dengan engkau wahai Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang bernama Ukasah. Nah, Ukasah berdiri, wahai Rasulullah, ulun kada ridha. Ulun pernah memukul, pian pernah memukul ulun di perut dengan tungkat pian. Ulun sekarang hendak membalas itu. Nah, itu Ukasah ini. Ribut sahabat Nabi, harapnya hebatnya Ukasah, walinya nak memukul Nabi. Nabi kita menyuruh Bilal ambil di rumah Fatimah tungkatnya, karena saya ingat aku Nabi tungkat itu yang pernah mengenai Ukasah. Padahal bukan memukul Ukasah Nabi itu. Nabi di atas unta, Ukasah hendak mencium paha Nabi. Nah, Nabi hendak menghambat unta itu supaya jalan, tak karena perut Ukasah. Bukan sengaja memukul Ukasah. Nabi itu dari unta, Ukasah datang hendak mencium paha Nabi. Nabi hendak menghambat memukul unta, tak karena perut Ukasah waktu itu. Bukan sengaja memukul Ukasah. Nah, tungkat. Jadi Abu Bakar datang, Umar datang mengusul, wahai Ukasah, engkau kada perlu memukul Rasulullah, pukul kami 100 pukul gantiannya. Rasulullah jangan dipukul. Ya Nabi kada boleh. Siapa yang memukul itu yang menerima balasan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Hasan, Husain yang menyediakan tubuhnya untuk dipukul dengan sekali pukul dari tungkat itu. Nabi kita melarang, kada bisa di Nabi digantikan. Nah, siapa yang memukul itu yang dibalas. Akhirnya tungkat datang. Nah, ini tungkatnya di Nabi. Gimana dia memukul aku pukul? Nah, ujar Ukasah, pian dulu memukul ulun kada berbaju. Pian harus kada berbaju juga dipukul. Waktu ulun kada berbaju, pacuh Nabi dilepaskan sidin pakaian sidin. Nah, begitu Nabi kita melepaskan pakaian, itulah Ukasah kesempatan memeluk Rasulullah dan mencium perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama ini bukan nak memukul, kada, nak melihat perut Nabi dan nak menciumnya, itu tujuannya, bukan nak membalas, ada. Nah, sudah Ukasah ini Nabi kita buka baju, Ukasah kisah nak memukul, dilepasnya tungkatnya, dipeluknya Nabi habis-habisan, diciumnya perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciumnya perut Nabi sampai Nabi, apakah engkau ridha wahai Ukasah? Raditu ya Rasulullah, ulun ridha wahai Rasulullah. Nah, lalu jar Nabi dalam kesempatan itu, Ukasah ini rafiqi bil jannah, dia kawanku kena di surga. Nah, pada sahabat yang lain memang burung meragat pun Ukasah masing-masingnya. Nah, sampai hendak pingsan Ukasah diciumi oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi itu caranya minta halal kepada orang yang pernah dipukul, pada orang yang pernah dianiaya. Kalau kadaka itu di akhirat kena hukumannya, dan hukumannya lain dengan tungkat dunia, misalnya tungkat dari neraka yang akan memukul kita. Jadi mengambil harta orang, caranya supaya selamat, supaya ibadah kita kada habis membayar itu, kembalikan harta orang atau nilainya, ditambah lagi minta ridha. Nah, menganiaya tubuh orang sama, datangi minta halal, serahkan diri kita, pukul di mana hendak memukul. Nah, bila kadaka itu kada biris, habis kena kebaikan kita untuk membayar hal-hal yang seperti itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 2 ekor kambing yang tanduk menanduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, atadri fima yantatihan? Ujar Nabi, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa mereka itu tanduk menanduk? Apakah kamu tahu mengenai sesuatu yang keduanya saling tanduk menanduk? Saya menjawab, tidak tahu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, walakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Ujar Nabi, tetapi Allah tahu dan dia akan memutuskan di antara keduanya pada hari kiamat. Jadi bukan hanya manusia yang dikisas di akhirat itu, binatang-binatang pun yang pernah dizalim oleh binatang lainnya di akhirat akan dikembalikan oleh Allah untuk dikisas. Apalagi manusia yang punya akal ini.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Suratul An'am. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Artinya apa? Maksudnya umat-umat seperti kamu. Kalau kita ini di dunia saling zalim menzalim, mungkin di akhirat akan diambil kisas oleh Allah. Nah, binatang-binatang pun demikian juga. Nah, ini Al-Quran mengatakan demikian. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua makhluk seluruhnya pada hari kiamat itu. Binatang-binatang ternak, binatang-binatang lain, burung, dan setiap sesuatu. Maka sampailah dari keadilan Allah bahwa Dia mengambil bagi binatang yang tidak bertanduk dari binatang yang bertanduk. Kemudian Dia berfirman, jadilah kamu tanah. Memangnya kada ada hukuman? Binatang kan kada ada neraka surga baginya. Cuma kalau dalam dunia pernah menyakiti binatang lainnya, di akhirat kita dibalasakan. Kayak apa rasanya menanduk orang, ditanduk orang inya. Nah, sudah beres, biar Tuhan apa? Kuni turaba, jadilah engkau tanah, jadi tanah. Manusia ada pernah menganiayain, pernah. Nah, kada disuruh publik menampilin, kada. Dalam dunia pernah bisa memukul orang, di akhirat kita memukul, kadakah itu kalau manusia? Bayar dengan amal tadi. Nah, bayar dengan amal. Kalau binatang cukup dibalas. Nah, cukup dibalas. Sesudah itu disuruh jadilah tanah, jadi tanah binatang itu. Maka demikian itu ketika orang kafir berkata, wahai sekiranya aku adalah tanah. Nah, orang kafir hendak benar kayak binatang jadi tanah juga. Kadang-kadang manusia. Orang kafir melihat kambing ini menanduk itu jadi tanah. Kambing ini pernah dianiaya dalam dunia, dibalas ditanduk jadi tanah. Ya, orang kafir jadi akan turun tanah juga ya Allah. Kadang-kadang jadi tanah orang kafir. Ada neraka di belakang mereka itu. Dan demikian itu ketika orang kafir berkata, wahai sekiranya aku adalah tanah. Maka adalah kamu, wahai orang yang patut dikasihani, pada hari kamu melihat lembaranmu itu kosong dari amal-amal kebaikan. Yang lama kepayahanmu padanya. Dalam dunia kita payah menahan guring, menahan tidur untuk tahajud sembahyang malam. Di dalam dunia kita payah, haus lapar karena puasa. Nah, sekali di akhirat kada ada bacaannya. Mana puasa pahalanya kada ada, mana sembahyang kada ada pahalanya. Kosong dari amal-amal kebaikan yang lama kepayahanmu atasnya. Lalu kamu berkata, di mana amal-amal kebaikanku? Maka aku naik haji, aku berumrah, aku berselawat, aku puasa, aku bersedekah. Kada ada tulisannya. Maka dikatakan oleh para malaikat, amal-amal kebaikanmu dipindah ke lembaran-lembaran musuh-musuhmu. Dipindah Tuhan. Jadi dipindah. Orang yang kita gibah itu pas itu larinya. Orang yang kita zalim hartanya, kita tipu hartanya, kas pindahnya ke situ. Orang yang pernah kita pukul, kita sakiti dalam dunia, pindahnya ke situ. Sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, sehingga buku kita kosong dari amal kebaikan itu. Amal-amal kebaikanmu dipindah ke lembaran-lembaran musuh-musuhmu. Dan kamu melihat lembaranmu itu dipenuhi dengan kejelikan-kejelikan yang lama kepayahanmu dalam sabar daripadanya, dan sangat kesusahanmu disebabkan menahan daripadanya. Lihat di balik lembaran berikutnya banyak dosa, lembaran dosa, lembaran dosa. Lihat di sini ada minum arak, maka ada pernah minum arak. Dalam dunia ada dosa minum arak, ada dosa berzina, maka kada pernah berzina dalam dunia. Kenapa di sini ada dosa berzina? Wahai Tuhan, wahai Tuhan, ini adalah kejelikan-kejelikan yang tidak pernah saya kerjakan sama sekali.
protes kita. Ada terbuat berzina, ada terbuat berjudi, ada terbuat minum arak. Saya ingat dalam dunia kan dia biasa melakukan itu. Kenapa ya Allah ini ada dalam catatan amal hamba? Nah, maka dikatakan, dijawab kepadanya, ini adalah kejelikan-kejelikan orang-orang yang kamu telah menggibah mereka. Menggibah mereka, kamu telah mencaci mereka, kamu telah bermaksud jahat kepada mereka. Orang berzina secara sembunyi-sembunyi, orang berzina secara sembunyi-sembunyi. Kebetulan pas kita tahu, kita melihat, mestinya kita ini diwajibkan satrul uyub, menutup aib. Kada boleh kita mengisahkan kepada siapa jua pun bahwa fulan dan fulana tadi berzina. Selamat kita, selamat kita. Tapi kalau kita melihat tadi ada orang berzina, kita seekung aja nang tahu, yang lain kada melihatnya orang di situ. Kita melihat ada orang berzina, kita kisahkan di kampung. Nah, semalam aku melihat perempuan berduaan di rumah situ, kada berpakaian. Habis akhirnya dosa jinanya tak kita, nang bejinanya orang. Nang bejinanya orang, dosanya tak seorang. Karena gatahnya ini ngarannya. Menjakanya kita diam aja, kada perlu memberitahu apa. Untungnya memberitahu orang. Orang sudah bersembunyi-sembunyi melakukan zina, sembunyi-sembunyi, kita pas kebetulan melihat. Nah, kita wajib di situ diam. Nah, diam, jangan mengisahkan kepada siapa juga pun. Bila kita kisahkan, nah inya kada riba, dosa jinanya kena ada dalam catatan kita. Sama dengan halnya orang berjudi misalnya, inya sembunyi-sembunyi berjudi, kada hendak di tengah orang. Kita tahu, kita menagur mungkar minyak kada wani, orangnya jaga, orangnya penampilingan, kita takur sedih anunya, kita diam aja, kita jangan dikisah-kisahkan ke orang lain. Mau kita kisahkan ke orang lain, nah itu kita dosanya tak kita. Boleh kita kisahkan ke orang lain kalau melihat ada orang berjudi itu, tapi tujuan mengisahkan itu untuk merubah kemunkaran itu. Nah, masa kata berkisah-kisah aja kada boleh. Boleh, kita di kampung ada orang berjudi di tengah hutan. Nah, diam aja, tapi hati kada katuju cukup sudah. Kalau hendak melaporkan juga, laporkan kepada orang nang kawan merubah itu. Nah, itu selamat kita. Tapi kalau kita melaporkan orang kekawanan di warung-warung pandiran, nah itu gibah ngarannya. Itu nama habiskan amal kita. Ini melihat ada orang berjudi, kita tahu, kita hendak merubah, kita kada wani. Ini empat orangnya. Dia medah kita, ya, hati barang kada katuju. Kalau hendak mengisahkannya, kisahkan ke polisi. Tuh wahai polisi, ada orang yang berjudi sana, makasih ditangi supaya nyampihan. Nah itu selamat kita. Kalau kadang itu mengisahkan kisah wara kemana-mana, nah itu yang disebut dengan gibah ngarannya. Lalu kamu berkata, wahai Tuhan, ini adalah kejelikan-kejelikan yang tidak pernah saya kerjakan sama sekali. Maka dikatakan ini adalah kejelikan-kejelikan orang-orang yang kamu telah menggibah mereka, kamu telah mencaci mereka, kamu telah bermaksud jahat kepada mereka, dan kamu telah menzalim mereka dan dalam berjual beli, bertetangga, berbicara, munazarah, muzakarah, membahas pelajaran dan macam-macam muamalah lainnya. Gibah itu dihalalkan untuk orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Nah itu boleh kita gibah. Orang yang sudah menampakkan kemaksiatannya, orang yang sudah kada ada rasa malu untuk berbuat maksiat, nah itu kan ada lagi kita dosa menggibahnya. Man taraha jilbabal haya fala ghibatalah, menjadi Imam Ghazali, siapa yang sudah membuang rasa malunya, maka orang itu sudah halal untuk digibah. Inya sudah ada malu lagi melakukan maksiat. Minum arak lagi tinggi-tinggi botolnya di tangan, minum arak di tengah jalan, itu orang kada malu. Nah itu boleh disambat pemabuk, kada apa-apa. Orang berjudi bawa pohon listrik tengah jalan, berjudi, sambat dia itu penjudi, kada apa-apa. Ini sudah ada malu di tanah umum melakukan judi itu.
nya ketujuh bedung di tengah pasar, bedung di muka tuku berinting paling nggak sih nah. Kisahkan ya mana ada apa-apa tuh ketujuh bedung paling karena ini sudah kada malu bedung di tengah pasaran itu kada ada gibah lagi. Gibah ini kepada orang yang malu maksiatnya ketahuan orang. Malu kalau maksiat itu ketahuan orang. Ini ketujuh minum bir ketujuh, minum pemabukan ketujuh, tapi ini di rumah sorangan lah minum. Kalau kata orangnya kada mau supaya. Nah ini kada boleh kita gibah. Jangan dikatakan pemabuk, itu kita gibah. Karena ia masih malu ketahuan orang perbuatan maksiatnya. Halal itu yang sudah membuang malunya. Nah itu kada apa-apa lagi digibah. Nah jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu dosa-dosa yang ada di catatan amal kamu itu sebenarnya itu bukan dosa kamu, tetapi dosa orang yang kamu gibah berpindah kepadamu. Dosa orang yang kamu aniaya berpindah kepadamu. Dosa orang yang kamu tipu dalam usaha jual beli pindah kepadamu. Nah, jadi kita semua menyandangnya. Akibat apa? Akibat dalam dunia kita melakukan itu dan mati kada sempat minta halal. Nah jadi kepada ahli waris ini disuruh untuk memintakan halal orang tuanya misalnya ahli waris anaknya atau siapanya tahu abahnya dulu pernah menzalim si fulan dan kada sempat bermaafan. Nah datangi pulang itu urus bisai supaya inya maridai lawan abah kita. Bila inya maridai selamat abah kita. Nah, kita tahu bahwa abah kita pernah menipu orang si fulan yang ditipu sidin sampai sidin mati kada minta halal. Datangi si fulan itu urus supaya selesai kayak apa, supaya abah dalam kubur ini selamat. Nah itu selamat. Tapi kalau kita minta halal kepada anaknya ahli waris, nah kepada anaknya orang mati itu kada berlaku. Kita minta halal kepada anaknya. Misal kita pernah menganiaya fulan bin fulan, belum kita minta halal kepadanya, mati fulan bin fulan. Kita datangi anaknya. Nah, jam anak arwah kalau iya, aku ini minta maaf. Nah, aku pernah dulu menipu abah hidang. Nah itu kada berlaku. Sia-sia, kada ada artinya. Anaknya kada berhak untuk menghalalkan itu, kada berhak. Jadi kalau kita pernah menganiaya orang, pernah menggibah orang, orangnya mati, Allah Ta'ala aja urusannya lagi, lawan Tuhan aja urusannya. Apa nggak sudah kami ahli waris, kita minta maaf pun ahli warisnya, kada kawa itu lain masalah harta, lain kalau masalah harta. Nah sidin mati, kita ada hutang lawan sidin. Nah anaknya ada ahli waris. Nah dulu aku ada hutang lah baiknya 10 juta. Nah kayak apa tuh? Nah itu harta berpindah kepada ahli waris. Itu harus masalah ahli waris. Ahli waris bayar, nah kita bayari. Ya ahli waris kami tidak akan selesai. Karena kita hutang masalah harta. Tapi kalau hutang pribadi itu ahli waris kada ada hak untuk memaafkannya. Nah kita pernah menggibah sidin, memfitnah sidin, lalu sidin mati belum minta halal, nah itu habis sudah. Allah Ta'ala